Bapak dan ibu-ibu jamaah rahimakumullah. Kullu nafsin bermakna adalah nafsul khalq. Setiap yang berjiwa. Maknanya adalah setiap yang memiliki jiwa dari makhluk. Dha'iqatul maut. Allah Subhanahu wa taala memakai kalimat dha'iqah, bukan tadhuqu. Dia memakai kata benda di situ, bukan memakai kata kerja. Artinya apa? Ketika kata benda yang dipakai bahawa setiap yang berjiwa itu adalah yang merasakan kematian, ada beberapa makna dari kalimat itu. Yang pertama, siapapun dia akan merasakan bagaimana proses kematian itu, ringan atau beratnya, lama atau cepatnya. Tidak ada yang luput darinya. Apakah orang itu saleh atau orang itu durhaka, dia akan merasakannya, kehadirannya dan bagaimana prosesnya. Dan sakaratul maut itu bukan perkara yang ringan. Kalau kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam saja dirasakan, sehingga di saat beliau sakaratul maut terlihat wajah beliau yang menahan beratnya kematian. Bagaimana dengan manusia lain yang kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala tidak bisa dibandingkan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Nah, karena itulah makanya kita diajarkan berdoa, Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afwa indal hisab. Ya Allah, hawwin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afwa indal hisab. Ya Allah, mudahkanlah atas kami di sakarat, dalam keadaan berhadapan atau dalam keadaan diliputi oleh sakarat. Kenapa dikatakan sakar, mabuk ya? Karena orang yang sedang menghadapi sakaratul maut itu seperti orang dalam keadaan mabuk dan tidak menyadari situasi yang terjadi di sekitarnya. Karena itu, ia bagaikan dituangkan sesuatu ke dalam mulutnya yang membuat dia bisa lupa dengan keadaan dirinya dan kondisi yang ada di sekitarnya. Kemudian wan najata minan nar, dan tentu harapan kita adalah setelah itu adalah selamat
dari neraka Jahannam. Itu yang kita harapkan. Nah, kenapa kita ditunjukkan doa seperti itu? Itu menunjukkan bahawa memang benar kemautan itu atau kematian tersebut ada sakrahnya. Ada kondisi yang membuat manusia menjadi kehilangan pertimbangan kalau dia tidak diringankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagi siapa saja yang menyadari bahawa maut itu ada sakaratnya, inna lil mauti sakarat, sesungguhnya kematian itu ada sakarahnya, ada yang membuat orang dalam keadaan kehilangan timbangan kalau tidak berhati-hati. Nah, kalau Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan kedudukan beliau yang begitu tinggi di sisi Allah, merasakan syadaid begitu berat dan dahsyatnya alam sakit yang begitu hebat. Bagaimana dengan kita yang tidak bisa dibandingkan atau tidak bisa sama sekali disejajarkan dengan para rasul dan para nabi, dan kita berharap agar kita dikumpulkan dengan beliau. Ketika Nabi dalam keadaan sakit di saat beliau akan wafat itu, di saat beliau dicabut nyawa beliau oleh Allah Subhanahu wa taala, malaikat maut datang kepada Rasulullah, dan ketika nyawa beliau lepas dari badan, di dekat Nabi itu ada qirbah, itu tempat air dari kulit penuh berisi air. Dan dalam keadaan akhir-akhir kehidupan beliau itu, beliau ambil air dengan tangan beliau, beliau basahi dan beliau bawa ke muka beliau untuk membasahi wajah beliau, untuk meringankan panasnya dan sakitnya rasa kematian. Nah, kemudian beliau bersabda, apa kata Nabi ketika itu? La ilaha illallah, inna lil mauti sakaratin. La ilaha illallah, inna lil maut, sesungguhnya kematian itu ada sakaratnya. Jadi jangan ada yang mengatakan bahwa sakaratul maut itu hanyalah berita untuk menakut-nakuti orang saja. Itu hak adanya, benar. Seorang nabi pun, khatamun nabiyyin, tidak lolos darinya. Nah, siapa yang berani mengatakan bahwa dia bisa lolos dari dengan segala kemaksiatan
yang pernah dilalui, sedangkan Nabi SAW sudah ada jaminan ghafarallahu lahu ma taqaddama min dhanbi wa ma ta'akhkhar. Begitu Rasulullah SAW merasakannya, sehingga untuk meringankan itu beliau ambil air di dalam girabah, di dalam kantong air yang terbuat dari kulit yang ada di samping beliau. Beliau masukkan tangan beliau dan beliau ambil air dan mengusapkannya ke wajah beliau untuk mengurangkan humma, rasa panas dan sakitnya kematian. Dan beliau berkata, bernasihat, memperingatkan kepada umat beliau, la ilaha illallah, inna lil mauti sakaratin. La ilaha illallah, sesungguhnya kematian itu ada sakaratnya. Dan setelah itu baru beliau mengangkat tangan beliau. Di proses wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kapan Rasul wafat? Hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal. Jadi perlu juga kita kaji dari sisi historis sejarahnya bahwa tanggal 12 Rabiul Awal itu yang disepakati oleh ulama adalah wafat Nabi. Sedangkan kelahiran Nabi tidak sepakat ulama tanggal 12. Kalau kita baca kitab sirah seperti Al-Imam Ibn Hisham dan lain-lain, kita akan temukan ada 4 pendapat. Tapi kalau wafat Nabi tanggal 12 Rabiul Awal, berbeda tidak ulama? Tak. Jadi kalau ada sebagian orang mempertanyakan, ini perayaan Maulid Nabi atau wafat Nabi? Wallahu a'lam. Bagi orang yang, karena yang sepakat ulama adalah wafat Nabi 12 Rabiul Awal. Tapi kelahiran Nabi, ada yang mengatakan tanggal 12, ada yang mengatakan yang lain. Kalau tidak salah ada 4 pendapat. Nah, karena itu saya mengajak saja daripada berdebat-debat terus perkara maulid dan bermacam, fokus sajalah untuk mengajarkan kepada umat tentang apa? Tentang sifat, karakter-karakter Nabi yang menjadi uswatun hasanah bagi umat. Dan jangan hanya sekali setahun. Kapanpun kesempatan, kaji dan dalami sirah nabawiyah itu. Kemudian ikuti apa yang telah beliau contohkan tersebut. Karena itulah jalan keselamatan. Daripada terus berdebat-debat, kadang masing-masing hingga sudah sampai ke tingkat ghulu, baik di dalam menerima maupun di dalam menolak. Saya mengimbau semua, apa salahnya kalau kita mengambil hal-hal yang disepakati saja. Apa itu? Gali sirah nabawiyah. Kemudian ambil pelajaran berharga dari itu dan jadikan tauladan dalam kehidupan dan terapkan di dalam berbagai lapangan hidup kita. Itu yang terbaik. Kembali kita kepada sakaratul maut. Nabi sallallahu alaihi wasallam merasakannya dan memasukkan tangan beliau ke dalam gerabah air, kemudian beliau usap wajah beliau
Untuk apa? Untuk meringankan beban kematian itu. Dan beliau berkata, innal mauti la sakaratin, sungguhnya kematian memiliki sakaratnya yang membuat orang kalau tidak hati-hati, tidak kuat, tidak ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala, membuat orang kehilangan pedoman ketika. Kemudian setelah itu baru beliau mengangkat tangan beliau ke langit, ke arah langit sambil berkata, Allahumma fir rafiqil a'la. Ya Allah, fir rafiqil a'la, yaitu bergabung dengan orang-orang yang berada di tempat yang tertinggi, yaitu humul ladzina an'ama Allahu alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin. Bergabung dengan apa? Dengan para nabi, orang-orang yang syahid, orang-orang yang siddiq, dan orang-orang yang saleh. Itulah akhir hayat nabi kita. Nah, tentu kalau kita membaca ayat ini, kullu nafsin dha'iqatul maut, maka tak ada satupun nafsul khalq, tidak ada satupun makhluk yang berjiwa yang bisa lolos dari merasakan bagaimana kematian itu. Itu satu. Jadi makna yang pertama, dha'iqatul maut, bermakna apa? Annaha tahis, merasakan alam, sakitnya, beratnya, dahsyatnya rasa kematian. Makna yang kedua dari kullu nafsin dha'iqatul maut adalah bahwa tidak ada kehidupan yang kekal yang didapatkan oleh makhluk siapapun dia. Sebab kematian akan mengakhiri hidupnya siapapun dia. Apakah nafsun itu insan, manusia? Apakah dari golongan jin? Apakah dari golongan malaikat? Bahkan malakul maut itu sendiri tidak ada. Tidak ada kehidupan yang kekal atas mereka, melainkan setelah mereka merasakan kematian dan dikekalkan oleh Allah. Di makna khalid, maknanya mukhallad. Jadi berbeda makna khalidina fiha dengan baqa. Allah yang bersifat baqa. Apa makna baqa? Bahwa hayat hidupnya Allah bighairi bidayatin, tanpa permulaan dan tanpa nihayah, wala inqita, dan tidak ada keterputusan. Karena itu baqa tidak disifati kepada makhluk. Karena makhluk hidupnya punya awal. Makna awal di sini adalah punya permulaan, bidayah. Berbeda dengan awal ketika kita fahami Allah, salah satu nama Allah, dan itu sifatnya al-awwalu. Apa makna awal?
kalau kita sebutkan itu sebagai salah satu sifat Allah, yaitu yang ada wujuduhu wa hayatuhu bila bidayatin, adanya dan hidupnya tanpa permulaan. Huwal akhir, dan Allah yang akhir bukan bermakna berakhir, tetapi adalah yang tetap ada setelah segala sesuatu tidak ada. Karena itu wal akhir bila nihaya, ialah yang maha akhir tanpa nihaya, tanpa keberakhiran, tanpa adanya penutup, sehingga setelah itu dia tidak ada. Itu tidak ada pada Allah. Karena itu Allah Subhanahu wa taala harus difahami, harus kita yakini bahwa dia adalah al-baqa. Karena itu ia bersifat awal bila bidayah, tanpa permulaan, dan dialah akhir tanpa akhirat.